Kegiatan Tudang Sipulung pelayanan publik ini adalah sebagai berikut. Pertama, merefleksikan implementasi pelayanan publik. Kedua, perspektif pelayanan publik dan meningkatkan peran dan partisipasi para pihak. Pembangunan terkait implementasi pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender di Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan Tudang Sipulung pelayanan di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Taman Kota Masamba. Memberi suri teladan dan menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ibu Wakil Bupati, para muspida dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu serta para hadirin yang saya hormati, dan kita bisa bayangkan 5 finalis akan tampil di sana untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan inovasi pelayanan publik yang berhasil lolos sampai final. Itu sudah diimplementasi dan bahkan sudah dimonet oleh multi stakeholder forum. Dan Kabupaten Luwu Utara ini sangat dinamis karena kenapa? MSF-nya sangat aktif memonitoring, memberi masukan, memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan distribusi buruh. Saya juga berharap kita semua untuk senantiasa berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara agar tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Melihat tema yang disampaikan, yang kita pilih pada hari ini, yaitu pelayanan publik berbasis standar dan responsif, gendernya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pelayanan perizinan yang telah memperlihatkan progres yang cukup baik, meskipun masih ada kekurangan. Dan ternyata setelah ini kita lakukan, terlihat sekali banyak progres dan apresiasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Contoh yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ahmad, personal leadership yang terbuka. Tetapi ketika kita masuk ke dalam tataran SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka itu akan kita menemukan tembok di situ. Agak sulit kita untuk mendapatkan informasi. Tapi di Kabupaten Luwu Utara ini boleh kita cek. Ibu Wakil Bupati, Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat. Rekomendasi MSF Multi Stakeholder Forum Kabupaten Luwu Utara. Tudang Sipulung pelayan publik yang pro standar dan responsif gender, Masamba 28 Mei 2014. Untuk menjamin keadilan gender di setiap sekolah, maka pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus berbasis standar dan responsif gender. Antara lain, harus tersedia WC khusus laki-laki dan perempuan secara proporsional. Pengelolaan manajemen 3 puskesmas fokus program USAID yang terkait SOP, maklumat layanan, SPM, dan kota pengaduan dipandang perlu untuk direplikasi kepada puskesmas lain yang ada di Luwu Utara. Jadi intinya kita akan mendengarkan suara rakyat yang selama ini tidak bersuara. Dan kini kita akan mendengarkan kembali. Pada dasarnya sebenarnya Pak, secara substantif ini sudah kita respon. Namun belum optimal, belum maksimal. Olehnya itu semua rekomendasi mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, PTSP dan PPID harus kita tindak lanjuti dan siap dilaksanakan untuk 2015. Dimasukkan ke dinas kesehatan supaya kami memindahkan ke di mana beberapa puskesmas yang masih kurang, Pak. Itu terkait dengan persoalan proporsional. Kemudian saya intens berbicara dengan Ibu Kadis. PTSP senantiasa melakukan rapat secara berkala melalui rapat tim pembina dan tim pengawas. Tim pembina dan tim pengawas pelayanan perizinan, yaitu para pimpinan SKPD yang tadinya melayani pelayanan perizinan, Pak. Jadi itu kami buatkan SK dalam bentuk tim pembina dan tim pengawas. Hasil temuan kawan-kawan di MSF bahwa ada juga semacam kerumitan administratif
mengenai persyaratan guru yang akan didistribusi, terutama terkait dengan kewenangan kepala sekolah, UPTD, dinas, dan juga BKD. Bagaimana menjelaskan sebetulnya itu, Pak? Sebenarnya kalau distribusi ini Pak, tentang kewenangannya ini kan memang kita khusus SD. Kenapa kami ambil SD duluan? Karena SD itu dia lebih banyak jumlahnya, sedangkan jumlah SD yang ada di Utara kalau saya tidak salah 248, sedangkan SMP 68 dan SMA 19 negeri, SMK 5 negeri dan 3 swasta. Jadi jumlah SMA, SMK itu swasta dan negeri hanya jumlahnya 43. Jadi kami pada saat itu kami berkesimpulan lebih baik kita selesaikan yang banyaknya dulu, kemudian kita selesaikan yang sedikit. Kemudian terkait dengan transparansi tentang Ini tanggung jawab kita yang masih hidup hari ini. Baiklah, kita teruskan. Dalam hal ini tentang etika itu sangat penting sekali. Kenapa saya katakan demikian? Anak-anak sekarang sudah tidak mengenal lagi tentang budaya. Coba kita tanya, jangan kita tanya tentang sejarah-sejarah budaya. Kita tanya saja Makole Bebunta itu siapa, pastinya mereka tidak ketahui. Dalam hal ini menyambungkan aspirasi atau apa yang terjadi di sekitar terkait pelayanan publik, kemudian ingin ditulis ke media sosial dan media-media mainstream, media umum yang menyediakan ruang khusus citizen report. MSF juga menyampaikan ini untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah juga bekerja untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu salah satu poin yang saya sampaikan. Jadi esensi sebenarnya di sini, keberadaan esensi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman MSF supaya proses advokasi itu dilakukan berbasis data. Jadi sekarang ini kita sementara menyusun perda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah, dan di dalamnya termasuk menambahkan satu pendekatan, yaitu pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal dari 4 pendekatan perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kita tambahkan satu, yaitu kearifan lokal.